Salam damai sejahtera. Kali ini channel ini mau menanggapi komentar di salah satu video kami sebelumnya, di mana dia katakan kalau dia tidak bisa menerima penampakan Bunda Maria di Lourdes karena gua. Kenapa penampakannya di gua? Saudara yang berkomentar itu tidak jelaskan mengapa dia tidak terima gua dijadikan tempat suci. Tapi kami sudah bisa menangkap maksudnya. Gua berkesan seram, horor, dan kesimpulan akhir kuasa gelap. Pasti itu tuduhannya. Dan ini justru akibat dari kurang pengetahuannya akan kitab suci atau Alkitab. Karena dalam kitab suci banyak teladan berdoa dan berpuasa, bahkan tempat ibadah dilakukan di tempat-tempat seperti gua, padang gurun, bahkan gunung. Saudara tersebut kurang senang pada iman Katolik yang menerima gua sebagai tempat suci. Justru karena dia tahu lebih banyak tempat keramat magis dari iblis, tapi tidak tahu tempat-tempat yang dia tuduh tempat milik iblis itu di kitab suci juga jadi tempat milik Tuhan. Contoh yang pertama adalah Nabi Elia. Elia dikatakan pernah menyendiri berpuasa di padang gurun untuk berseru kepada Tuhan, dan sesudah itu Elia ke sebuah gua di Gunung Horeb. Dalam 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Apa yang Elia lakukan di gua? Di ayat selanjutnya dijelaskan kalau Elia ada di situ menanti-nantikan Tuhan dalam doa. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 11 sampai ayat 13. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Di sini jelas Elia jadikan gua jadi tempat doa. Gua yang sepi terpisah dari keramaian memungkinkan manusia bisa memusatkan perhatian pada Tuhan. Ayat yang baru saja kita dengar memiliki arti Tuhan tidak ada dalam berbagai keributan. Dan Elia yang sudah berpengalaman dalam doa tahu semua itu. Saat angin ribut, Elia tahu Tuhan tidak ada di situ. Datang gempa, Elia tahu Tuhan tidak ada di situ. Datang api, Elia tahu tidak ada Tuhan. Dan ketika datang angin sepoi-sepoi, Elia tahu Tuhan ada di situ. Mengapa angin sepoi-sepoi ada Tuhan? Angin sepoi-sepoi lambang dari ketenangan dan hening. Dalam keheningan dan ketenangan, kita bisa temukan Tuhan yang sebenarnya selalu hadir untuk kita. Sebaliknya, semua keributan menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Semua keributan memecah konsentrasi kita. Keributan menjauhkan kita dengan Tuhan. Dan saat angin sepoi-sepoi, Elia langsung keluar karena dia tahu saat itulah dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan cerita ini menulis itu dilakukan di gua Gunung Horeb. Jadi gua bukan tempat setan seperti saudara yang berkomentar tuduhkan pada penampakan Bunda Maria di Gua Lourdes. Gua Lourdes bukanlah gua pertama yang dijadikan tempat suci. Sejak zaman Elia, gua sudah jadi tempat doa untuk orang-orang yang mau fokus berdoa. Di Gunung Karmel juga ada tempat yang diyakini sebagai gua Elia.
dan sudah lama jadi tempat suci yang dihormati baik orang Yahudi, Kristen maupun Muslim. Dan karena keyakinan akan kekudusan gua-gua di Gunung Karmel, sehingga dalam gereja Katolik ada para biarawan yang baktikan hidup mereka dengan berdoa berpuasa di Gunung Karmel, yang kita kenal dengan Karmelit. Tapi karena Gunung Karmel jadi ribut karena perang, biarawan Karmelit berkembang di Eropa dan terus berkembang ke seluruh dunia hingga di Indonesia. Jadi, gua bukan tempat angker. Gua sudah lama diyakini jadi tempat untuk menyendiri bersama Tuhan. Dan tuduhan saudara kita yang tidak suka gua dijadikan tempat suci terbukti keliru. Dan gereja Katolik tidak sesat seperti yang saudara-saudara lain tuduhkan. Kebanyakan tuduhan mereka justru karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Kita masih akan lanjut membahas tentang gua dan tempat doa, tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Yang mau like, share, dan komentar dipersilakan. Kita lanjut membahas tentang gua tempat doa. Catholic Credo Channel. Gua jadi tempat doa. Memang bagi yang tidak mendalami kitab suci dan lebih banyak tahu yang tahayul, akan menuduh gua sebagai tempat tahayul. Padahal kitab suci justru tidak katakan gua itu tempat setan. Dan peristiwa Elia dengan angin ribut, gempa, api, dan angin sepoi-sepoi di gua Gunung Horeb mengajar kita untuk sesekali menjauh dari keramaian, kebisingan hidup duniawi. Sesekali kita menyendiri untuk mencari Tuhan. Karena dalam keheningan kita bisa mendengar suara Tuhan. Sebaliknya, kebisingan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itulah doa dan ibadah Katolik lebih tekankan pada keheningan. Karena Nabi Elia telah ajarkan pada kita kalau Tuhan tidak ada dalam keributan. Tuhan ada dalam angin sepoi-sepoi. Dan kitab suci juga menulis banyak kisah tentang doa dan puasa serta ibadah di tempat sunyi atau di puncak gunung. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun memakai baju bulu unta, makanannya belalang dan madu hutan. Yesus ke padang gurun selama 40 hari untuk berdoa dan berpuasa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa maksud dari padang gurun dan taman? Mengapa tidak seperti yang dipikir orang Kristen pada umumnya kalau berdoa, tutup pintu, dan berdoa sendiri dengan Tuhan? Sama seperti gua, padang gurun dan taman juga adalah tempat yang sunyi. Sama seperti gua, tempat-tempat itu memungkinkan kita untuk berada dalam keheningan. Dalam keheningan, kita akan menemukan diri kita sendiri dan menemukan Tuhan. Dalam keheningan juga, kita bisa kenal gerak-gerik iblis yang mau menjatuhkan kita. Dalam keheningan, kita jadi peka untuk melihat setiap gerak roh. Berpuasa dan mencari keheningan di tempat sunyi dan teduh, hidup rohani kita akan berkembang. Menjadi peka akan bimbingan Tuhan, menjadi peka akan kebohongan iblis. Tempat-tempat tenang seperti gua bukan milik iblis. Jika kita persembahkan tempat itu untuk Tuhan, maka tempat itu akan jadi sarana yang dipakai Tuhan untuk dekatkan kita dengan Tuhan. Jadi gua bukan tempat iblis. Demikian juga dengan puncak gunung. Sering dipakai jadi tempat ibadah, tempat untuk berikan persembahan pada Tuhan dan juga para dewa. Elia dan para nabi Baal berikan persembahan di puncak Gunung Karmel. Orang Samaria menyembah di bukit, dan orang Yahudi di Yerusalem di Bukit Sion. Apa karena orang Samaria beribadah di bukit dan para penyembah berhala di puncak gunung, maka orang Israel ikut-ikutan dengan pagan beribadah di gunung? Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb,
Bahkan Gunung Horeb dikatakan gunung Allah di Keluaran bab 1 ayat 3. Gunung melambangkan tempat tinggi, tempat perjumpaan dengan Allah, dan kita tidak boleh menuduh penggunaan gunung sebagai tempat setan, karena para pagan juga pakai gunung. Jika pagan telah menggunakan suatu tempat, kita tidak bisa mengatakan bahwa tempat itu telah menjadi milik pagan. Sekalipun gunung dipakai untuk penyembahan berhala, tapi gunung juga menjadi milik Tuhan. Markus bab 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Markus bab 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Markus bab 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Jadi, ketiga ayat ini menulis pada kita bahwa Yesus pergi ke tempat yang sepi, pergi ke bukit untuk berdoa, Yesus pergi ke puncak gunung, Yesus pergi ke taman Getsemani. Yesus selalu mengajak ke tempat yang sepi. Yesus mengajarkan kita untuk meninggalkan keramaian dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Banyak yang sekarang ini adakan retret agar bisa beri kesempatan untuk menjauh dari keramaian dan bisa fokus terima sabda Tuhan, bisa merenungkan hidup dan lain-lain. Ada yang adakan ibadah padang. Jadi tempat-tempat sunyi dijadikan tempat untuk Tuhan, sangat sesuai dengan kitab suci. Dan penampakan Maria di tempat sepi Gua Lourdes tidak menyimpang dari sabda Tuhan dalam Alkitab. Dan saudara yang berkomentar di salah satu video kalau dia tidak setuju dengan gua jadi tempat doa, langsung menghapus komentarnya setelah dia membaca jawaban dari admin. Kenapa dia hapus tuduhannya? Jawabannya dijawab masing-masing ya. Demikianlah penjelasan kami, semoga tidak ada lagi yang salah menanggapi iman Katolik karena tidak tahu tapi merasa pintar dan merasa berhak menghakimi kami. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan like, share, dan juga berkomentar, dipersilahkan. Dan bagi saudara yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Dan yang mau menghidupkan lonceng untuk memperoleh informasi video kami selanjutnya, dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.